Qayyim al-Jauziyah, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil lisan. Asyukru bil lisan yaitu dengan cara kita mengucapkan hamdalah, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, cara syukur kata Ibnu Qayyim, asyukru bil qalbi, yaitu syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwasannya seluruh apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, asyukru bil jawarih, yaitu syukur dengan anggota tubuh, dengan cara menjadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini merupakan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita bukan termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang kufur. Karena hanya ada 2 golongan daripada hamba-hamba Allah. Yang pertama, syukur ke atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka kita bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita haturkan pada baginda besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, para istri-istri beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah meniti sunnah langkah beliau hingga yaumil kiamah kelak. Amin rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi sebuah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita bahwasanya kehidupan yang kita jalani itu adalah kehidupan yang 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya seorang muslim, seorang mukmin dalam menjalani kehidupan mereka, pastilah mereka tidak akan pernah terlepas daripada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh suuzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang hari ini menimpa kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bentuk pedulinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah tidak peduli, kalau Allah sudah tidak sayang, kalau Allah sudah tidak cinta, Allah akan biarkan mereka saja. Ya kan? Ya kan? Sebagaimana orang tua kalau sayang dengan anak mereka, maka orang tua akan bagaimana menegur anaknya ketika mereka salah, mengarahkan anaknya ketika mereka keliru. Dan sebaliknya, orang tua kalau sudah tidak peduli terhadap anak, dan insya Allah tidak ada orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya, maka los, mereka mau kemana biarkan saja, mereka mau ngapain ya silahkan saja. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk cintanya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan Allah memberikan ujian kepada mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba-hamba Allah yang paling berat, asyaddul bala, kata Rasulullah, hamba-hamba Allah yang paling berat ujiannya adalah mereka al-anbiya war rusul,
adalah para nabi dan para rasul. Sudah banyak kita membaca, sudah banyak kita mendengar, sudah banyak kita mengerti tentang bagaimana ujian para anbiya, bagaimana ujian para rasul yang mungkin secara nalar itu kita tidak akan sanggup untuk menghadapi itu semua. Namun mereka para anbiya, para rasul sanggup menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala lantaran petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Maka sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, menguji kaum muslimin, menguji hamba-hambanya secara keseluruhan adalah Allah ingin melihat, Allah ingin melihat mana mereka yang jujur terhadap keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya yang kadzib, yang berbohong, yang dusta akan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka yang betul-betul jujur terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian-ujian yang datang kepada mereka, ujian-ujian yang menimpa mereka akan menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang dusta terhadap keimanan mereka, mereka yang kadzib terhadap kepercayaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika datang sebuah ujian, maka mereka akan berbalik. Mereka akan berbalik untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah suudzon terhadap Allah, husnuzonnah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu pernah mengeluh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluh terhadap beratnya ujian, beratnya derita yang mereka alami di saat awal-awal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah? Beliau mengatakan, wahai Khabbab, orang-orang sebelum kalian pernah disisir kepadanya. Ya, yang pernah disisir itu siapa namanya? Istrinya Fir'aun. Bukan istrinya Fir'aun, pembantunya Fir'aun. Ya, apa namanya? Pelayan istri daripada Fir'aun. Ketika ketahuan kalau dia juga beriman terhadap Musa, beriman kepada Allah dan beriman kepada Musa, disisir rambutnya, ya, disisir rambutnya, sehingga besi sisir tersebut melupaskan daging dan kulit-kulit mereka. Tetapi mereka tidak berpaling dari agamanya. Ada pula yang dipenggal lehernya hingga kepalanya putus, dan masih banyak lagi ujian-ujian yang mereka alami, dan mereka tetap thiqah, mereka tetap teguh terhadap keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang hari ini kita hadapi belum seberapa. Hari ini yang kita hadapi itu tidak seberapa dibanding
dengan ujian, musibah, cobaan yang orang-orang terdahulu hadapi, yang berhadapan dengan keimanan mereka. Ya, kalau hari ini kita beriman mudah, ya. Kita sholat aman. Ya, kalau di sini, ya di Indonesia relatif aman. Kita sholat tidak ada yang mengganggu. Kita puasa tidak ada yang mengancam. Kita bayar zakat, ya tinggal bayar zakat. Namun kalau orang-orang dahulu, mereka sholat diancam, mereka berpuasa diancam, bahkan bukan sekedar diancam, disiksanya mereka. Nah, disiksanya mereka. Kita ingat bagaimana ujian daripada Bilal bin Rabah ketika beliau beriman kepada Allah. Luar biasa ujian yang beliau hadapi. Tidak usah jauh-jauh zaman dahulu. Ya, kita lihat saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina, hari ini yang di Rohingya, hari ini yang di daerah-daerah Cina, ya, daerah Cina. Itu ketika mereka beriman, ya mereka beriman kepada Allah, ujian tidak pernah lewat, tidak pernah lepas dari mereka. Senantiasa mereka hadapi ujian-ujian mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak literatur Islam, ya banyak para ulama menyampaikan kepada kita, paling tidak ujian-ujian yang pasti akan dihadapi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5 bentuk ujian, dan kita harus lulus daripada ujian tersebut sehingganya kita layak menyandang gelar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang pertama adalah ujian perintah yang harus dikerjakan. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah itu termasuk ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita melalui perintahnya? Adalah perintah sholat. Mereka yang tidak lulus dengan perintah ataupun dengan ujian sholat, mereka tidak akan mau sholat, ya. Atau sekedar sholat sebentar, kemudian setahun 2 tahun mungkin sholat, akhirnya tidak lulus, akhirnya lewat lagi sholat-sholat mereka. Ujian puasa, ujian zakat, ujian kewajiban-kewajiban lainnya yang Allah berikan kepada mereka. Maka hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Hal ini tertera dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata baginda? Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian hendaknya kalian melakukannya semampu kalian. Fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut terlihat bahwasanya kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan merupakan ujian untuk dikerjakan oleh hamba-hambanya semampunya, bukan semaunya. Kalau semaunya ya mudah sekali, ya nek gelem salat ya teko ning masjid ya salat, nek ra gelem salat ya wis tinggal lagi. Namun perintah Allah jelas, fa'tu minhu, melalui lisan Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah perintah Allah mastata'tum, semampu kalian, ya, semampu kalian. Maka dalam ibadah salat contohnya, kalau kita mampu dengan berdiri, maka berdiri ketika salat. Kalau kita tidak mampu berdiri, kita bisa dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, kita bisa berbaring. Dan kalau berbaring pun masih tidak mampu, kita bisa melakukan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, dengan cara mungkin mengedipkan mata kita, ya. Maka begitulah Islam, ya, memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan umat-umatnya untuk beribadah kepada Allah itu semampu mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sudah
mengerti bagaimana ujian yang menimpa ayah kita, ujian yang menimpa bapak kita, ujian yang menimpa leluhur kita, yaitu siapa? Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Begitu banyak ujian yang menimpa beliau, ya, begitu banyak ujian yang menimpa beliau sejak beliau menikah, ya. Beliau menikah sekian tahun menikah, tidak diberikan keturunan oleh Allah, atau belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai umur beliau itu sudah menua, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sudah menopause, ya, sudah bisa dikatakan tidak akan lagi hamil, tidak akan lagi punya anak, yaitu istrinya. Namun karena keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau diberikan keturunan dan beliau lolos daripada ujian Allah. Tidak di situ saja ujian yang beliau alami. Ketika sudah punya anak, perintah datang lagi kepada beliau untuk menyembelih putranya, dan beliau lulus lagi daripada ujian tersebut. Namun tidak sampai disembelih, gitu kan. Ketika sudah mau disembelih, Allah ganti dengan seekor domba. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak lagi ujian-ujian yang menimpa para nabi dan para rasul. Maka dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, ya, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan as-sabru ala thalath. Sabar itu ada 3, kata beliau. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah as-sabru ala ta'ah, ya. Sabar dalam meniti ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, banyak sekali, banyak kaum muslimin ketika sudah dilarang, larangan untuk memakan daging babi, mereka mudah untuk meninggalkan. Larangan untuk memakan daging, anjing, mereka mudah untuk meninggalkan. Namun ketika ada perintah untuk sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, banyak di antara mereka yang masih sulit, yang masih berat, yang masih enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan ujian menjalankan perintah Allah itu adalah ujian yang paling besar. Mereka yang mampu melewatinya, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, sebab begitu banyak ujian yang Nabi Ibrahim terima dan beliau lulus daripada ujian-ujian tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian larangan yang harus ditinggalkan. Ujian larangan yang harus ditinggalkan. Dalam Islam juga, ya, bukan hanya banyak perintah, namun juga banyak larangan yang kita sebagai kaum muslimin harus tinggalkan. Larangan makan riba, larangan minum khamr, larangan berzina, larangan berdusta, larangan berjudi, larangan korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Semua larangan yang Allah dan Rasul-Nya larang kepada kita itu adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada manusia yang tentunya harus mereka tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat bagaimana kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
mengujinya dengan larangan yang harus beliau tinggalkan. Yaitu apa? Nabi Yusuf diuji dengan makar dan rayuan seorang istri dari seorang raja, yaitu Imra'atul Aziz, yang tentunya ketika itu sudah luar biasa sekali ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi ketika itu kan Nabi Yusuf awalnya kan dibuang, ya, dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ya, ke dalam sumur. Kemudian ada sebuah kafilah lewat ingin mengambil air, ikutlah ataupun terbawalah Nabi Yusuf oleh timba air sebuah kafilah, sehingga naik, kemudian dijual beliau, ya, dijual di pasar budak, dan akhirnya dibeli, kemudian menjadi seorang pelayan kerajaan. Karena Nabi Yusuf ini punya pesona, punya ketampanan yang luar biasa, ya, ketampanannya begitu luar biasa, gantengnya itu luar biasa pokoknya. Di sini mungkin ya kita tidak ada apa-apanya dengan gantengnya Nabi Yusuf, ya, bahkan kalau mau kalkulasikan, ya, satu dunia ini, ya, beliau itu setengahnya kegantengannya itu luar biasa, ya, kegantengannya luar biasa. Kemudian ketika beliau menjadi seorang pelayan kerajaan, ya, istri dari Aziz, Imra'atul Aziz, istri dari rajanya itu terpesona dengan kegantengannya, ya, terpesona dengan kegantengannya, sehingganya Imra'atul Aziz ini berusaha merayunya bukan sekedar colek-colek, ya. Namun kalau dalam sebuah sejarah dikatakan, ya, ketika mereka sudah dalam kondisi berdua, ya, yang sudah tidak ada lagi orang melihat, ya, kalau orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang tinggi tentunya mereka akan terjebak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya apa? Buah daripada beliau menolak ajakan bermaksiat daripada Imra'atul Aziz, beliau difitnah. Justru beliau difitnah ingin melakukan hal-hal yang senonoh terhadap Imra'atul Aziz, sehingga beliau dipenjara oleh kerajaan, dipenjara. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau apa? Penjara itu jauh lebih baik daripada aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita banyak dihadapkan dengan hal-hal yang Allah larang. Hari ini kita banyak dihadapkan dengan hal-hal yang Allah murkai. Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita perlu membentengi hati kita, membentengi jiwa kita, membentengi diri kita supaya kita terhindar daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu mengingat bahwanya setiap hal apa yang Allah haramkan terhadap kita, di situ ada hikmah yang tersembunyi, ya. Di antara hikmah Allah melarang zina adalah untuk menjaga nasal, menjaga keturunan, ya. Kalau seandainya zina itu diperbolehkan, ya, zina diperbolehkan, maka nasab hamba-hamba Allah, nasab kaum muslimin, nasab manusia itu akan tercampur-campur, gitu kan. Nah, itulah diantara hikmah Allah mengharamkan zina. Hikmah Allah mengharamkan apa? Makan babi atau makan anjing, itu ada juga hikmahnya. Dalam dunia kesehatan, dalam daging babi itu kan ada cacing, yang itu tidak akan pernah bisa mati. Kalau kita makan itu, ya sudah akan menggerogoti jiwa kita, menggerogoti tubuh kita. Dan masih banyak lagi hikmah di balik larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya itu semua adalah ujian yang Allah berikan supaya dan berharap kita lulus terhadap ujian tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Kembali kepada perkataan Imam Al-Ghazali tadi, sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, itu tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua as-sabru alal maksiyah, sabar terhadap kemaksiatan, itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga as-sabru ala ta'ah, yaitu sabar terhadap as-sabru alal bala, sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Sehingganya ujian ujian larangan yang untuk ditinggalkan, ketika kita bersabar, kita mampu melewati ujian tersebut, maka kita mendapatkan peringkat kedua, yaitu sabar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ujian yang kaum muslimin ataupun yang pasti menghinggapi manusia, yaitu ujian kenikmatan yang harus disyukuri, yang harus disyukuri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan manusia Allah telah banyak sekali mengkaruniakan nikmat, memberikan kepada mereka nikmat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Contoh yang terlihat, harta, kesehatan dan keluarga, maupun nikmat yang tidak terlihat seperti sel-sel yang ada dalam tubuh kita, syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita, nafas yang kita miliki, akal yang kita miliki, itu semua adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua perlu untuk disyukuri oleh kita. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kaum muslimin, hari ini manusia banyak ketika mereka diberikan kenikmatan justru mereka kufur. Ketika mereka diberikan karunia yang besar, mereka lupa terhadap siapa zat yang memberikan kepada mereka kenikmatan. Ya, nah, kita ingat bagaimana Qarun. Ya. Ingat Qarun? Ya, Qarun itu awalnya seorang yang taat kepada Allah, seorang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang soleh. Namun ketika beliau soleh, ya, atau ketika dia itu soleh, dia taat kepada Allah, kondisi ekonominya rendah, miskin, ya bukan miskin, fakir, tidak punya apa-apa, sehingganya Allah uji dia. Allah uji dengan Allah berikan harta yang melimpah. Allah uji Qarun dengan harta yang melimpah. Allah ingin melihat apakah ketika Qarun diberikan nikmat oleh Allah yang besar, dia masih bersyukur, dia masih tunduk, dia masih patuh atau tidak. Justru yang ada adalah ketika Qarun diberikan kenikmatan oleh Allah, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia sombong dan dia mengatakan, sungguh semua apa yang ada di dalam kehidupan saya ini, harta yang saya miliki, itu semua jerih payah yang saya lakukan, dan tidak ada sedikit pun campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi bersama harta-hartanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim mengatakan, min alamati sa'adah, di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah idza an'amallahu alaihi syakara, kalau Allah berikan nikmat kepadanya dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Maka Umar ibn al-Khattab pernah berdoa, Pak. Ya. Umar ibn al-Khattab pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah saya termasuk golongan yang sedikit. Ya. Kemudian para sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau wahai Umar berdoa dengan seperti itu?
menjadikan dirimu agar yang sedikit. Kemudian Umar mengatakan sebab Allah adalah yang paling sedikit adalah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah sudah katakan sendiri ya, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang akan bersyukur kepadaku. Maka kita berharap, kita berdoa supaya kita dijadikan termasuk golongan yang sedikit. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diberikan sedikit harta, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan sedikit penghasilan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajarkan anak kita supaya mereka juga bersyukur, sehingganya mereka akan menjadi penerus-penerus kita yang juga bersyukur kepada Allah. Kita didik istri kita didik keluarga kita supaya mereka dapat menerima segala kehendak, segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Naml, Allah mengatakan hadza min fadli rabbi liyubluwani ashkurukum am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Maka barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kisah itu ada ada seseorang, ya itu biasa kita sebut ataupun dalam sebuah kitab sejarah itu disebut dengan Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah, beliau adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in yang hidup sendiri di di sebuah hutan, di sebuah hutan atau sebuah tempat yang terpencil, sebuah tempat terpencil. Dalam kondisi beliau itu sakit, cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta, lain sebagainya. Hanya telinganya dan lisannya saja yang berfungsi secara normal, Dan ketika itu ada sebuah patroli daripada dinasti ataupun daripada kerajaan Abbasiyah, Umayyah, dari dinasti Umayyah pada saat itu. Patroli sampai di situ, kemudian mendapati sebuah gubuk yang di dalamnya itu ada Abu Kilabah. Ketika dilihat, Abu Kilabah senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, apa yang menyebabkan kamu senantiasa bersyukur kepada Allah padahal kondisi fisikmu, kondisi tubuhmu serba kekurangan? Kemudian beliau mengatakan, sungguh apa yang hari ini Allah berikan kepada saya itu sudah lebih daripada cukup. Asalkan Allah masih memberikan lisan saya untuk berzikir kepadanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan lagi terlebih Allah masih memberikan saya seorang putra yang soleh, yang patuh, yang berbakti kepada saya. Jadi dikatakan situ Abu Kilabah itu hidup berdua bersama putranya. Namun saat itu putranya sedang mencari makan. Kemudian dapat kabar, yang patroli itu mendapat kabar bahwasanya ada seorang remaja, seorang pemuda yang mati diterkam oleh binatang buas. Kemudian ketika dibawa ataupun ketika dilihat, ternyata itu adalah putra daripada Abu Kilabah. Dan dikabarkanlah Abu Kilabah, dan apa yang terucap daripada lisan Abu Kilabah
lagi-lagi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencela takdir yang Allah berikan kepadanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah heroik, banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan kepada kita bahwasanya sedikit kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit karunia yang Allah berikan kepada kita harusnya sudah bisa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ujian kesusahan yang harus disabari, kesusahan yang harus sabar. Selain daripada kenikmatan yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, seseorang tidak akan pernah terlepas yang daripada namanya kesulitan, kesusahan, ataupun sesuatu yang tidak mereka sukai, baik itu sifatnya sebuah musibah. Tentunya semua kaum muslimin, semua manusia tidak mengharapkan musibah datang kepada mereka, ya. Ataupun sebuah penyakit yang menderita mereka, atau sebuah kesulitan yang menghinggapi kehidupan mereka, ataupun berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun lagi-lagi itu semua terjadi adalah ujian yang Allah berikan kepada kita untuk melihat seberapa berimannya kita, seberapa jujurnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada jamaah yang mungkin kesulitan dalam harta, ya, maka ketahuilah itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada dari jamaah mungkin yang baru tertimpa musibah, mungkin rumahnya kemalingan atau rumahnya kerampokan, hartanya kebakaran atau sebagainya, maka kita perlu husnuzon. Itu adalah ujian dari Allah, lagi-lagi ingin melihat kita bersyukur, kita beriman dengan jujur atau tidak. Jangan sampai musibah yang hadir dalam kehidupan kita akan menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Ketika ada musibah alam itu kan, entah kebanjiran, kebakaran, atau mungkin gempa bumi, tsunami atau yang sebagainya, kita banyak melihat di berita-berita, ya, ketika terjadi musibah seperti itu, orang-orang nasionalis ataupun orang-orang misionaris, ya, dai-dai daripada orang-orang kafir itu bergerak untuk bagaimana memberikan kepada mereka mie instan, bantuan kepada mereka. Dan itu akan terlihat betul ketika mereka yang tertimpa musibah imannya jujur, maka adanya musibah yang hadir ke dalam diri mereka itu tidak akan menjadikan mereka berbalik untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sebaliknya yang terjadi, sudah tertimpa musibah, baru dapat bantuan mie instan 1 kardus, sudah berbalik iman, sudah kembali kufur ke agama yang Allah tidak ridho. Maka hal ini akan menjadikan kesulitan yang berlipat, ya. Sudah diberikan di dunia mendapatkan musibah yang begitu luar biasa, mendapatkan kesulitan yang begitu luar biasa, tambah lagi tidak beriman, dan kelak di hari akhir ketika mereka sudah wafat meninggal dunia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kesulitan yang ada dalam kehidupan kita hari ini menjadikan kita kufur, sehingganya kita lupa, oh ini larangan Allah, oh ini perintah Allah, sehingganya kita menerabas
batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita. Dan sebab hari ini banyak terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi ekonomi yang sulit menjadikan segala sesuatu halal di pandangan mereka. Segala sesuatu itu halal di pandangan mereka. Halal haram akan terabas. Ya, ini double ya, sengsaranya double. Dunia miskin, miskin harta, miskin iman. Ya, miskin harta, miskin iman. Dunia sengsara, akhirat pun akan sengsara. Maka kalau seandainya hari ini kita mungkin dalam kondisi yang sulit, paling tidak keimanan kita kepada Allah itu harus selalu kita pupuk, sehingganya hari ini kita sulit, insya Allah di kehidupan yang selanjutnya kita akan mendapatkan kehidupan yang layak dengan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah ujian dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi selain daripada ujian perintah untuk dikerjakan, ujian larangan ditinggalkan, ujian nikmat untuk disyukuri, ujian kesulitan untuk kita sabari, yang terakhir adalah ujian dari musuh-musuh Allah, yaitu adalah bagaimana musuh-musuh Allah hari ini, baik dari kalangan syaitan ataupun dari kalangan manusia, mereka betul-betul ingin menjadikan kita itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin betul-betul menjadikan kita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya mereka berusaha menghalangi kita beribadah gitu kan. Menghalangi kita beribadah, berusaha merusak pola pikir kita dalam beriman kepada Allah, berusaha untuk bagaimana membenturkan antara muslim satu dengan muslim yang lain, berusaha untuk bagaimana memecah belah umat Islam. Ya, ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syaitan tidak akan pernah tinggal diam melihat kaum muslimin, melihat hamba-hamba Allah beribadah dengan tenang. Sebab syaitan tidak akan pernah ridho melihat kita taat kepada Allah, karena mereka menginginkan kita menjadi teman-teman mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bala tentaranya syaitan, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang menggadaikan agama mereka untuk kehidupan dunia mereka. Mereka juga tidak akan ingin kita bebas untuk beribadah. Nah, maka kita lihat di Palestina hari ini, kaum muslimin pengen ibadah di Masjidil Aqsa betul-betul dilarang. Yang mereka sholat di Masjidil Aqsa dilempar, dibrondong dengan senjata, ditembakinya mereka, dipukulinya mereka, ditendangnya mereka, dianiayanya mereka. Kita melihat di daerah Cina, kaum muslimin yang ingin sholat, yang ingin berpuasa dihalang-halangi oleh orang-orang komunis dan yang sebagainya. Ya, itulah ujian yang Allah berikan kepada kita melalui musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita perlu lagi-lagi membentengi hati kita supaya kita lulus daripada ujian tersebut. Jangan sampai kita yang hidupnya di sini relatif mudah, relatif enak, kita kalah dengan saudara-saudara kita di Palestina, kita kalah dengan saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Dalam kesulitan mereka tetap beribadah kepada Allah, dalam kesulitan mereka tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menghiraukan nyawa mereka yang akan melayang karena dianiaya oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan ujian melalui musuh-musuh Allah tidak menjadikan mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, segala ujian yang menimpa kita adalah caranya Allah ingin melihat kejujuran keimanan kita kepada Allah. Jujurkah kita terhadap keimanan kita,
atau dustakah kita terhadap keimanan kita? Mereka yang jujur terhadap keimanannya kepada Allah, segala ujian akan lewat, segala ujian mereka akan hadapi dan mereka akan lulus dengan ujian tersebut. Namun mereka yang dusta terhadap keimanannya kepada Allah, sedikit saja ujian masuk ke dalam kehidupan mereka, mereka akan berbalik, mereka akan berbalik ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan, orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk menghadapi ujian-ujian di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.